perjalanannya kok berapa tahun di gereja itu? Di gereja itu sejak tahun berapa ya? Stella itu umur 3 tahun. Aku nikah 10, umur 3, berarti 2013 ya. 2013 lah. Waktu itu di situ sampai di 2022. Sampai tahun kemarin? Lama juga ya berarti ya? Iya, sampai tahun kemarin. Ya, karena memang sudah terbentuk kan kasih itu, meskipun bukan berarti maksudnya saya hidup wah kudus dan sempurna sekali ya, maksudnya banyak juga kesalahan yang saya lakukan, tapi buat saya jadi berkat, buat saya nolong orang itu hal utama pada saat saya dulu masih di Kristen. Ternyata ketika saya mempelajari Muslim pun ya kita kalau nggak hidup buat orang lain juga percuma gitu, ujung-ujungnya gitu kan nggak akan diterima juga sama Allah. Terus gimana ceritanya dari song leader kok bisa tertarik dengan Islam gitu? Nah awalnya karena kemelut rumah tangga sih sebenarnya, kan ribut segala macam, kemelut. Jadi kadang-kadang tuh beribadah nih, tapi kok kelakuan gue begini, tertuduh terus kan. Tapi tetap memaksakan diri untuk hidup, gue harus kudus gitu. Nah ketemu sama orang-orang yang alhamdulillah dari dulu tuh sebenarnya aku kalau debat sama maaf dengan Muslim tuh. Oh sering debat sama Muslim? Iya dulu kan sempat pacaran sama Muslim nih. Ya, gitu. Ya saya pacaran sama Muslim beberapa kali. Waktu itu sempat yang pertama malah namanya Ki Agus. Waduh. Tapi tetap nggak bisa meruntuhkan iman aku gitu. Sampai malah pernah Muslim yang satu lagi sampai bawa ke rumah malah mau jadi Kristen gitu. Oh gitu. Sudah ikut kegiatan malah. Nah sampai even yang mantan suami saya juga kan ini, meskipun masih proses ya, tapi buat saya kan kalau semenjak saya syahadat di 2012 kemarin, tepatnya tanggal 2022, tepatnya tanggal 26 bulan 12 tahun 22, ya itu nggak akan aku lupain. Itu yang saya ketahuin, saya kan cari Mu'alaf Center Indonesia, cari sendiri tuh waktu itu. Nah intinya saya sebenarnya sudah berpisah sebenarnya. Ya dari situ saya yakin bahwa sebenarnya secara agama saya sudah nggak gitu, meskipun secara hukum sedang masih proses ya gitu. Tunggu sorry. Tadi bilang syahadatnya 26 Desember 2022. Oh udah syahadat. Aku udah syahadat. Di mana? Syahadat karena aku nggak pernah berpikir bahwa sesuatu ini yang namanya kepercayaan itu mau digembar-gemborin. Ya aku yakin ketika aku sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya aku udah syahadat. Waktu itu aku udah memutuskan itu. Di mana waktu itu? Waktu itu waktu itu ketemu sama temen di Ancol. Waktu itu kita ada acara di Ancol. Jadi aku berani bersyahadat di situ waktu itu. Di masjid atau bukan? Enggak di masjid karena habis diskusi bincang-bincang akhirnya aku memutuskan gitu loh. Tapi aku sudah sempet ke Istiqlal, waktu itu mau belajar sholat, tapi di balik ini aku masih ada salib di dalam kalung, masih ada kalung salib. Akhirnya aku lepas kan, habis itu karena mau belajar dulu nih, maksudnya bener-bener tahu apa sih, karena aku pas waktu aku mencari tahu awal-awal kan debat nih, awal-awal dulu ya saya cerita, awal-awal saya diskusi, bahkan saya ketemu teman saya yang dia itu seneng nih diskusi, dialog gitu, diskusi soal agama gitu kan. Nah teman aku itu salah satunya ya itu juga. Nah jadi waktu itu tuh ngobrol, dia ngomong bahwa ada temennya katanya itu dia masuk Muslim dari Kristen, orang Batak katanya gitu kan. Aku sempet ketawa di dalam hati sih. Ngetawain dalam hati. Itu mah pasti abal-abal, dia nggak ngerti, dia nggak punya pegangan yang pasti gitu kan. Terus akhirnya pas diskusi saya terus debat sama dia nih. Lama-lama tuh mengerucut ke Trinitas. Awal-awal itu tuh yang dia tanya tuh, sebenarnya Kristus tuh apa sih? Ya, dia awalnya tuh kayak gitu. Terus habis itu, ya Kristus itu juru selamat. Akhirnya saya jelasin tentang apa artinya Yesus gitu. Yesus itu
kan kalau di Kristen dulu tidak ada jalan menuju Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan menuju Bapa kalau tidak melalui aku, gitu kan? Yohanes 14:6. Wah, hafal masih ternyata. Alamatnya ya, adresnya ya, alamatnya di mana? Karena nggak boleh, kalau zaman dulu kan nggak boleh salah alamatnya. Nah, terus habis itu ya aku jelasin bahwa manusia itu nggak ada yang bisa terlepas dari dosa. Even pada waktu Adam berdosa itu manusia itu udah berdosa. Nah itu yang saya yakini pada saat dulu kan, makanya saya yakin banget bahwa dosa waris ya. Iya, dosa waris, dan saya yakin memang jalan keselamatan ya cuman Yesus pada saat itu gitu. Mulai nih dia debat lah, kalau emang pertama gini, masa Tuhan 3 dia bilang, terus Bapa itu siapa? Sebenarnya kan di dalam hati aku udah nanya, aku udah bertanya-tanya, kenapa ya Yesus harus berdoa kepada Bapa? Kenapa ada Eli Eli lama sabachthani gitu kan? Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya kan kita bertanya-tanya nih, tapi balik lagi, enggak lah, memang karena belum paham, belum ngerti banget. Aku berusaha kayak gitu, dan aku berusaha memperdalam terus iman aku di Kristen, kepercayaan aku, pengetahuan aku berusaha terus tuh. Untuk supaya bisa debat sama teman aku gitu, dan mengkristenkan dia gitu kan, supaya dia bisa terima nih. Belum dikasih air minum, kasihan bener. Terus. Karena aku pikir supaya meyakinkan ya, gitu. Karena kan kalau di Kristen dulu, kalau kita berbuah, itu kan buahnya ketika kita bisa membawa orang percaya Yesus, itu kan buah. Kita berbuah gitu loh. Nah, sedangkan dan buah-buah ini yang akan dilihat oleh Allah pada saat itu kan, Bapa gitu. Nah itu yang saya yakini kan pada saat itu. Ceritanya kejar setoran gitu ya. Dan tapi kan memang saya udah membawa orang nih, saya pikir waktu itu kan. Dan saya ini juga nih, kayaknya nih orang nanya-nanya gitu kan. Mungkin bisa nih gitu kan, namanya coba-coba dulu gitu. Iseng-iseng berhadiah gitu ya. Iya kan. Kalau istilahnya tuh sayanya berbuat, maksudnya saya bertindak, selanjutnya kan urusan Tuhan, istilahnya dulu gitu ya nggak? Ya seperti itu keyakinan saya dulu gitu. Do the best, God do the rest, gitu kan zaman dulu. Even sekarang sih sebenarnya, maksudnya pada saat kita tahu siapa sebenarnya Allah satu-satunya kan. Nah, debat, tapi masih manis nih orang. Maksudnya gaya ngomongnya masih baik-baik gitu kan debatnya gitu. Teman-teman ini masih ngobrol. Itu teman-teman kantor apa teman-teman apa? Teman-teman kantor sih. Oh, teman kantor. Iya. Tapi memang yang paling bawel ya dia gitu kan. Nah, jadi pada saat itu ini orang ini. Iya, jadi paling inilah paling ya gitu. Paling nyebelin gitu. Ya, kalau udah ngomong tuh nyokit gitu. Nah, terus ketika saya mulai berdebat sama dia selalu bilang, akhirnya kan saya jadi ragu. Penasaran, bukan ragu. Saya awalnya tuh penasaran, pengen cari tahu terus, jadinya makin cari tahu. Nah, terakhir dia udah ngomong, "Tuh terima emang Tuhan lu." Gitu. Terus habis itu ya udah, aku pikir diem aja, tapi aku nggak terima kan. Akhirnya saat teduh lagi aku berusaha mencari mencari ilham lagi. Wah, ketika aku dapet ilham, aku ngomong lagi nih gitu kan, aku ngomong lagi, maksudnya aku cecer dia lagi bahwa enggak, pokoknya kenapa yang namanya kenapa ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, karena Tuhan itu adil dan juga Tuhan itu penuh kasih gitu. Dia bilang gitu kan. Saya bilang. Terus Tuhan itu harus menjadi manusia untuk menunjukkan kasihnya, dan dia harus menjadi manusia untuk menunjukkan keadilannya. Tuhan kan sudah buat ini ketentuan bahwa kalau berdosa harus mati. Upah dosa adalah maut. Yeah. Lah, yang bisa melakukan hal itu nggak mungkin ada satu manusia pun. Itu yang didoktrin di saya, yang saya percaya pada saat itu. Ya iya juga sih, waktu itu kan saya yakinnya itu, bener nggak? Iya. Koko juga waktu itu kan dulu gitu. Iya. Nggak kok. Jadi bahwa Yesus mati buat manusia karena kasih, dan Bapak itu adil. Bapak itu memang megang kata-katanya. Ibarat saya sampai ngomong, masa Tuhan ngejilat di ludahnya lagi, dia sudah buat hukuman, terus diganti hukumannya. Sampai aku ngomong gitu loh. Karena dia kan sudah mulai ngomong gitu, aku juga ngomong gitu dong. Pada saat itu ya, debatnya. Terus akhirnya pas waktu setelah
setelah berlanjut seperti itu, berlanjut ngobrol-ngobrol, dia ngomong, lah kan dia Tuhan, Terus? dia maha pengampun, dia maha pengasih, yang ampunin tinggal ngampunin aja. Mulai tuh di situ mulai terusik saya. Kenapa harus repot-repot jadi manusia gitu ya? Iya, maksudnya itu karena sekarang gini, kalau Yesus mati buat seluruh manusia, lah perjanjian lama gimana? Umatnya Nabi Musa siapa gitu yang? Iya kan dia. Terus intinya kalau di yang dulu kan berarti intinya sudah diampuni, ya udah diampuni. Makanya Musa, Abraham, Ishak, Yakub yang kita percaya, Nabi Elia, ya kan, yang Nabi Elia bahkan diangkat, dia belum ketemu Yesus, ya kan, Sudah diampunin ya? Sudah diampuni. Lah kenapa harus ada Yesus? Berarti kalau gitu kan, kalau memang keturunan Adam dan Hawa ini bawa dosa waris, berarti kan orang-orang sebelum Yesus pun udah bawa dosa waris kan? Iya, harusnya dihukum juga kan? Iya, itu siapa yang ngampunin gitu kan? Ya, itu yang pertama, mulai semakin aku mulai penasaran juga kan. Awal-awal aku yang seperti saya bilang, udahlah enggak gitu. Nah, pas mulai terakhir ke arah yang ke sini-sini lagi, ya dia tinggal ngampunin doang. Maha pengampun, ya suka-suka dia lah, dia kan Tuhan ibaratnya. Tuhan bisa melakukan apa aja gitu. Jadi semakin ke situ kan saya mikir juga gitu loh. Intinya kalau memang seandainya Allah mau mengampuni, ya mengampuni aja. Kan maha pengampun. Maha pengampun gitu. Maha adil, ya dia tetap adil. Karena ternyata di Muslim, lu punya dosa, lu akan tetap akan dihisap kan nantinya gitu. Yang itu yang orang Kristen nggak tahu.